Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Hikmah Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif Nabi Saleh alaihi salam dan misinya dalam menyampaikan ajaran tauhid di tengah kaum Tsamud. Dengan menggali lebih dalam perjalanan dakwah beliau dan mukjizat yang memperkuat risalahnya, mari kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu. Nabi Saleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh, yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih, bin Ubaid bin Hadir bin Samud, bin Atsir bin Aram, Iram bin Samsam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan, Nabi Saleh alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Tsamud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr ayat 9 yang artinya, dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surat Al-Fajr ayat 9. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukkan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan, sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah,
janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Junda' bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda' bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habbab dan Rabbab bin Syar bin Julmas. Zu'ab dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihi salam hendak mengajak sepupunya, yaitu Junda' bin Syihab, untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Zu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Saleh alaihi salam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Selain itu, Nabi Saleh alaihi salam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa, sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Unta betina yang keluar dari batu sebagai salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihi salam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihi salam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh alaihi salam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihi salam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihi salam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Quran Surat Al-Quran Surat An-Najm ayat 21, Nabi Saleh alaihi salam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Saleh alaihi salam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh alaihi salam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Samud yang menentang Nabi Saleh alaihi salam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat 2 wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. 2 wanita tersebut adalah Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlaz. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Syaduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Mishra bin Mahraj bin Mahya apabila Mishra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Mishra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air.
lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh alaihissalam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihissalam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Seperti yang diriwayatkan dalam Quran Surat Hud ayat 65, perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama, sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Tsamud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Tsamud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam yang selamat, kecuali Kalbah binti As-Salq. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Tsamud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih telah menyaksikan kisah menarik Nabi Saleh alaihissalam bersama kami. Jangan lewatkan konten-konten Islami lainnya di channel ini. Tetap saksikan, dukung, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua dapat mengambil inspirasi positif dari perjalanan hidup para nabi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wallahu a'lamu bis-shawwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.